Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayah, berasal dari program studi Pendidikan Geografi Angkatan 2018 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi terkait persebaran flora dan fauna di dunia. Indikator pembelajaran pada materi kali ini yakni siswa dapat mengetahui, memahami, serta dapat menyebutkan flora dan fauna sesuai zona wilayahnya masing-masing. Tujuan pembelajaran dari materi ini yakni siswa dapat memahami serta dapat mengelompokkan flora dan fauna di dunia berdasarkan zona wilayahnya. Baik, memasuki materi pertama yakni persebaran flora di dunia. Persebaran flora di dunia dibedakan menjadi 6 wilayah, yakni ada tundra, ada taiga, ada hutan gugur, padang rumput, gurun, serta hutan hujan tropis. Baik, yang pertama yakni tundra. Ciri-ciri dari tundra ini sendiri yakni terdiri dari lumut, rumput, semak-semak rendah, dan tanpa pepohonan. Selain itu, mampu beradaptasi dengan keadaan dingin atau bahkan dalam keadaan beku. Tumbuhan yang mampu hidup hanya tumbuhan yang memiliki masa perkembangan yang rendah. Banyak ditemukan di wilayah kutub. Yang kedua, yakni ada taiga. Daerah taiga dicirikan dengan musim dingin yang sangat panjang dan musim panas yang singkat. Didominasi oleh hutan pinus, daerah taiga masih memiliki pohon tinggi dan diselimuti oleh salju tebal serta terbentang luas di belahan bumi utara seperti Kanada dan Rusia. Yang ketiga ada hutan gugur. Hutan gugur memiliki ciri-ciri memiliki musim kering yang panjang. Umumnya pepohonan memiliki batang tebal dan daun lebar. Jarak antar pohon tidak terlalu rapat. Banyak terdapat di Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Yang keempat ada padang rumput. Padang rumput memiliki ciri-ciri hanya ditumbuhi rerumputan karena musim hujan yang singkat. Yang kedua dibedakan menjadi stepa dan sabana dengan perbedaan tidak atau ditumbuhi dengan semak-semak, serta banyak terdapat di Asia, Australia, atau bahkan di Amerika. Yang kelima ada gurun. Gurun merupakan sebuah hamparan padang pasir, memiliki curah hujan yang rendah atau kurang, dicirikan dengan pancaran matahari sangat terik serta terjadi penguapan tinggi. Dan contoh tumbuhan yang dapat hidup di gurun ini yakni adalah tumbuhan kaktus. Yang keenam atau yang terakhir yakni hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri memiliki curah hujan yang melimpah, memiliki tingkat kelembapan yang tinggi, pepohonannya berdaun lebat sehingga menyebabkan hutan menjadi gelap. Banyak terdapat di Indonesia dan Afrika Tengah. Bagaimana, seru bukan? Atau masih ada yang bingung nih? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya terkait persebaran fauna di dunia. Persebaran fauna di dunia juga dibedakan menjadi 6 zona atau 6 kawasan. Yang pertama ada zona nearktik, zona neotropik, zona australis, zona oriental, zona palearktik, serta zona etiopian. Pada zona nearktik ini membentang dari Afrika di utara Kanada ke dataran tinggi Meksiko Tengah termasuk Greenland. Beberapa fauna yang berada pada wilayah ini diantaranya ada tikus berkantong, kura-kura, serta kalkun liar. Yang kedua ada zona neotropik. Zona neotropik terbentang dari Meksiko Tengah hingga Amerika Selatan. Beberapa hewan khas yang berada di zona ini diantaranya ada ilama yang merupakan salah satu endemik di wilayah ini. Ada juga tapir serta armadillo. Yang ketiga yakni zona australis. Zona australis, kawasan zona ini meliputi Australia dan Papua Nugini serta beberapa kepulauan di Indonesia Timur seperti Kepulauan Maluku, Lombok, Nusa Tenggara. Beberapa hewan khas yang termasuk dalam zona ini diantaranya ada kanguru, platypus, serta pus-pus. Yang keempat ada zona oriental.
Zona oriental ini membentang dari Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga bagian selatan Asia Timur. Beberapa hewan yang terdapat di zona ini yakni ada harimau, ada badak bercula satu, serta banteng. Zona Paleartik. Zona Paleartik ini merupakan zona dengan fauna terbesar yang ada di dalamnya. Zona ini mencakup Eropa, Rusia, Asia Tengah, Tiongkok Utara, hingga Maroko di Afrika. Beberapa contoh fauna di daerah ini yakni ada serigala, bison, serta panda. Dan yang terakhir yakni ada zona Etiopian. Zona Etiopian merupakan zona yang mencakup Madagaskar dan Sub-Sahara di Afrika. Beberapa hewan yang terdapat di zona ini yaitu ada jerapah, ada kuda Nil, serta ada zebra. Bagaimana, menarik bukan? Nah, dapat dilihat dari peta dunia tersebut bahwa wilayah dunia ini sangatlah luas, sudah terbagi dengan adanya persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Langkah selanjutnya, dengan adanya persebaran flora dan fauna di dunia ini, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita tentunya berpikir untuk tetap berusaha menjaga flora dan fauna di sekitar kita. Dengan cara apa? Pastinya kita berpikir nih. Salah satu contohnya yakni tentunya sebagai pelajar yang berpendidikan, kita harus melestarikan flora dan fauna endemik di wilayah kita terlebih dahulu. Semisal di wilayah Jawa, ada hewan endemik apa, ada fauna apa, ada tumbuhan apa yang harus kita jaga terlebih dahulu. Selain itu, kita juga harus menjaganya dari kepunahan. Bagaimana sih atau apa sih cara-cara yang dapat kita lakukan supaya flora dan fauna yang ada di dunia ini tidak mengalami kepunahan atau kita dapat menghambat terjadinya kepunahan secara cepat? Yakni dengan cara tidak mengeksploitasinya secara besar-besaran, tidak mengambil dagingnya secara terus-terusan, atau tidak mengeksploitasi kayu di hutan secara berlebihan. Nah, dengan itu, flora dan fauna yang ada di dunia tidak akan mengalami kepunahan serta akan lestari dan terjaga kealamiannya. Baik, kesimpulan dari materi ini yakni persebaran flora yang ada di dunia ini terdapat 6, yakni ada tundra, ada taiga, hutan gugur, padang rumput, gurun, serta hutan hujan tropis. Dan persebaran fauna yang berada di dunia ini terdapat 6 zona, yakni ada zona neartik, zona neotropik, zona australis, zona oriental, zona paleartik, serta zona etiopian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dan semoga ilmu kita semua dapat barokah. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.